وصحبه ذوي بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat maghrib sembari kita menunggu solat isya, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini senantiasa kita memuja dan memuji Allah memberikan kita kesempatan, Allah yang telah memberikan kita kekuatan, Allah yang telah memberikan kita kesanggupan untuk bisa hidup dalam tahun baru Islam, yaitu tahun 1442 Hijriah, yang mana kita sudah meninggalkan tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1441 Hijriah. Semoga dengan tahun baru ini Allah akan memberi peluang kepada kita, kita pun akan ditetapkan oleh Allah sebagai hamba yang memperbaiki kesalahan di masa lalu menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang pernah hijrah selama 1432 tahun yang lalu, Nabi pernah mengangkatkan kakinya berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, tempat yang nyaman, damai dan Islam berkembang di sana. Beliau wafat dikuburkan di Masjid Nabawi kota Madinah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti untuk memperjuangkan akidah yang suci ini. Akidah Islam yang kita anut hamba Allah pernah diperjuangkan oleh para sahabat bersama baginda Rasul 1442 tahun yang lalu, di mana para sahabat tercabik-cabik tubuhnya, mengalir darahnya, dihempas oleh senjata lawan, berjuang fi sabilillah untuk Islam, agama saya, agama Anda dan agama kita semua. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Jami', yaitu Abu yang kita muliakan, yang kita hormati Ketua BKM, panitia pengurus, panitia pembangunan, jamaah sidang solat maghrib dan isya sekeyakinan yang kami muliakan. Sebelum kami menyampaikan tausiah yang menjadi renungan bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dalam waktu yang sangat hening ini. Ya Allah, kami sudah berkumpul di bawah masjid-Mu pada malam ini, malam Ahad, malam Engkau jadikan, hari yang Engkau jadikan dunia dan isinya. Kami berkumpul di sini kelak di yaumil qiyamah. Satukan kami dengan orang yang sangat kami cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Syi'lun yang sangat saya muliakan, dalam pertemuan ini ada dua hal yang ingin disampaikan, yang mana dua hal tersebut sedang kita hadapi dan sedang kita lalui. Salah satu di antaranya adalah kondisi musibah yang didatangkan oleh Allah makin hari semakin berat, makin hari semakin bertambah, makin hari bukan makin berkurang nampak di mata kita. Ini merupakan ujian terberat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tugas kita bersabar. Yang selanjutnya,
kita hamba Allah masih berada dalam nuansa dalam bulan haram, kata Allah dalam Al-Quran. Salah satu dari 4 bulan haram itu adalah bulan Muharram yang sangat mulia. Permulaan tahun dalam Islam adalah bulan Muharram. Malam ini kita akan membahas 2 topik tersebut yang menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Hamba Allah orang Siklun, Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam kitabnya, beliau berpesan, orang yang rabih. Apa makna rabih? Orang yang laba, orang yang tidak rugi, orang yang untung, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang mampu menempatkan hari yang sedang ia lalui lebih baik dari hari sebelumnya, dengan asumsi hari yang akan datang lebih baik dari hari ini. Itulah orang yang bijak, pungkas Imam Al-Ghazali. Apa maknanya hamba Allah? Allah telah menitipkan umur kepada kita 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada umur yang dititipkan oleh Allah, umur umatnya Nabi Muhammad ghalib 60 tahun hamba Allah. Sekian lama diberikan umur oleh Allah, maka umur itu akan bermakna, umur itu akan bijak, kata Imam Al-Ghazali. Bagaimana kondisinya? Kita mampu memantapkan hari, bulan, tahun yang kita tempuh lebih baik dari hari-hari sebelumnya hamba Allah. Pemakna tengku Don siribe pertuh Pepluh sayang kau dikut. Sekian lama tahun hijrah sudah berlalu, umur kita makin hari makin bertambah. Waktu yang diberikan oleh Allah kita lalui sebagaimana mestinya. Yang menjadi pertanyaan hari ini hamba Allah, akankah kita termasuk dalam kategori orang yang bijak sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bila kita memaknai hari-hari sebelumnya dengan penuh kealpaan dan tidak memposisikan diri sebagai orang ton yang kau dikut getanyo sabe tak buat maksiat. 1 tahun yang lalu kita bermandikan noda dosa, kita sering menggunjing, kita sering mengadu domba, kita menjadi orang yang merusak kehidupan orang lain. Tahun lalu kelam dan gelap dalam kehidupan kita hamba Allah. Maka kalau Muharram itu datang, tahun baru Islam itu datang, sangat identik dengan hijrah. Apa itu makna hijrah? Hakikat hijrah hamba Allah bukanlah berpindah tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain, namun hijrah yang sesungguhnya adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama-ulama terkemuka kita. Hijrah itu adalah orang yang berangkat dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Kalau kita lihat kondisi yang pertama lebih buruk dibandingkan kondisi yang kedua. Artinya apa? Hijrah itu tapinah dari tempat yang buruk, tapinah dari kondisi gedanyo yang buruk kepada tempat yang lebih jero dalam pandangan agama Islam. Ada di sana Nabi Allah Adam yang hijrah dari surga ke dunia, itu pun membawa kebaikan. Tengku nya pernah Nabi Adam hijrah dari surga ke dunia. Samporonyo ubina ilme kamu hana urang yang pegah bahawa dunia lebih gede dibandingkan surga. Namun yang menjadi sudut pandang kita dari hijrahnya Nabi Adam bukanlah perpindahan beliau dari surga menuju alam dunia, namun kebaikan yang tersirat di dalamnya adalah Nabi Adam hana pengen urang siklun neduk dalam surga hanya 2 dengan Siti Hawa. Hijrahnya Nabi Adam ke dunia untuk menjemput kawannya, untuk menjemput umatnya, untuk menjemput keturunannya, untuk menjemput kita orang yang berpahamkan Islam, orang yang beriman, orang yang percaya kepada kitabnya Allah, menjemput kita sebagai kawan beliau di yaumil qiyamah nantinya masuk dalam surganya Allah. Itulah kebaikan dari hijrahnya Nabi Adam surga menuju ke alam dunia. Ada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Allah Ibrahim yang hijrah dari kota pertama ke kota Mekah
di mana Nabi Ismail dititipkan di dekat Ka'bah. Kenapa hijrah? Karena kondisi tempat Nabi Ibrahim dilahirkan luar biasa musyrik dan tidak menyembah Tuhan. Jangankan orang lain, ayahnya sendiri Azar adalah orang yang membuat patung luar biasa. Hijrah Nabi Ibrahim. Ada Nabi Musa yang hijrah dari kejaran kafir, yang hijrah dari bala tentara Fir'aun sehingga terbelah Laut Merah. Beliau masuk hijrah ke tempat yang lebih mulia bersama rombongannya. Ada juga Nabi Nuh yang dakwahnya kalau tidak salah kurang lebih 800 tahun dengan pengikutnya hanya 80 orang manusia. 800 tahun Nabi Nuh berdakwah untuk memperkenalkan agama Allah, tetapi tidak banyak manusia yang ikut untuk hijrah, untuk masuk dalam agama yang dibawakan oleh Nabi Nuh. Karena itu diperintahkan oleh Allah, ya Nuh, iya ya Allah, buatkan perahu besar untuk engkau berlayar. Di mana itu? Di atas bukit. Sehingga Nabi Nuh nepegat betra yang cukup raya, dicaci, dihina, itik kotoran, dianiaya. Luar biasa kondisi Nabi Nuh, tapi beliau karena perintah Allah taat luar biasa. Jangankan orang lain, anaknya Kan'an berkata, ya bunayya irqam ma'ana, wahai anakku, mari kita hijrah dari banjir bandang yang didatangkan oleh Allah. Apa jawab Kan'an? Ya abati, wahai ayahku, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan lari ke atas bukit, ke atas gunung yang mampu menjauhkan diriku dari banjir bandang yang didatangkan oleh Tuhanmu. Jangankan orang lain, hamba Allah, anaknya sendiri Nabi Nuh murka dan tidak mau beriman kepada Nuh. Akhirnya hijrah Nuh dengan bala, dengan pasukanmu, dengan orang-orang yang mau beriman, dengan binatang yang engkau bawa dalam bahteramu, sehingga Nabi Nuh hijrah terombang-ambing di atas banjir bandang, beliau selamat. Banyak dari pertama sejarah diciptakan sebagai khalifah. Yang pertama adalah Nabi Allah Adam, sampai detik Nabi yang terakhir, Nabi kita hamba Allah, dianjurkan untuk hijrah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih mulia. Hijrah itu jangan dimaknai dengan kondisi berpindah tubuh kita dari suatu tempat ke tempat yang lain, namun bisa juga diartikan berpindah ruh kita, berpindah jiwa kita dari bermaksiat kepada Allah menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang berbakti terhadap perintah Allah. Itu pun bisa dikategorikan dengan hijrah hamba Allah. Urangnya cukup le uriang kadang-kala, bahkan na yang teman yang gegam tun yang kau likut cukup bruk kehidupan. Kadang-kala lung pengut gop, kadang-kala lung cok harta gop, kadang-kala lung jet ke kontraktor yang korupsi, jet ke pejabat yang korupsi, jet ke urung-urung yang biasa berandalan, tidak kenal dengan solat, hayya ala solat, dialpakan. Cukup bro kehidupan lun zaman tengku, pekeh dengan tun barunya, menyalun ibadat, lung taubat kepada Allah. Akan geterimong taubat lu? Jawaban ji hamba Allah, menyegetanya tru, kita ketuk pintunya Allah, kita ketuk hatinya Allah, kita ketuk ridhanya, ingin kita cari cintanya Allah, bukan karena gila surga, bukan karena gila pujian dari manusia. Allah akan senantiasa mengunjung, Allah akan menerima setiap hambanya yang ingin bertaubat dan hijrah ke tempat yang baik. Bagaimana sejarah sahabat yang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi pernah berkata, ada seorang sahabat yang dekat dengan neraka, amalannya, kegiatannya dekat dengan neraka, tak ubahnya satu hasta, kata Rasul. Tetapi karena beliau mendapatkan hidayah, hijrah dalam Islam, menjadi mu'allaf, berperang bersama baginda Rasul, beliau syahid. Akhirnya Rasul berkata, inilah orang yang tidak pernah mempergunakan keningnya untuk sujud, tetapi diberikan prioritas surga oleh Allah. Kenapa? Karena hijrah dalam agama Allah
untuk mengharap ridhanya Allah. Urangnya orang Syi'lun siribe pertuh peluh sayang kau likut sering pubut bro, maka orangnya mari kita buka lembaran baru, hilangkan segala kealpaan, hilangkan segala kejahatan, mari kita minimalisir, ganti kehidupan kita, ganti sejarah kita dengan kebaikan, sebagaimana Nabi Allah Adam, sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Nabi, sebagaimana yang diimplementasikan oleh Rasulullah dalam kehidupannya. Beliau hijrah kala Islam tidak lagi diindahkan di kota Mekah. Saat disuarakan Allah itu esa di kota Mekah, Nabi diejek, Nabi dicaci, Nabi dihina, bahkan sahabat-sahabat diembargo luar biasa. Kala itu Nabi mengambil kesimpulan untuk hijrah ke tempat yang lebih mulia, yaitu kota Madinah. Dalam tahijrah, dalam berpindah gedanya dari suatu kondisi untuk kondisi yang lain, itu banyak tantangan. Le tantangan urusin. Nabi ne hijrah dari Mekah ke Madinah, tapak ne pedih, ura watu hule dalam lereng-lereng, lembah-lembah bukit yang hana maaspal, bate hitam ditut leuro, nejak bersama dengan sahabat tercinta yaitu Abu Bakar sampotro kota Madinah, tujuan untuk ne peselamat agama Islam neme kepada urung-urung yang nak di kota Madinah. Waktu itu Madinah, Nabi disambut luar biasa. Hijrahnya Nabi sangat bermakna, sehingga ada dua manusia yang dikategorikan sebagai muhajirin dan ansar. Terciptalah Islam yang damai, Islam yang mercusuar di kota Madinah, sehingga sabuh masa Nabi karena hijrah mampu mentaklukkan kota Mekah kembali yang dinamakan dengan Fathul Mekah. Maka kajit urang Syi'lun, tawa rumah tak pegang bak anak ne, kalau engkau bermaksiat kepada Allah, ini tahun baru di mana Nabi Allah Adam diterima taubatnya pada 10 Muharram. Trip ne putron Nabi bacut salah Nabi Adam, ne pajuh boh puldi menan kehendak Allah. Wateli bersalah Nabi Adam, ne putron ubumo, trip ne lake ampun ba Allah Taala, trip ne lake pengampunan. Mendosa berasa bersalah Nabi Adam kepada Allah Taala, namun Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada tanggal 10 Muharram yang telah kita lalui bersama. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus bacut kesalahan sehingga watenya Nabi Yunus ne'i atuh bahtera yang hanya let padum rawa manusia. Watenya dialek ngen-ngen, Nabi Nuh harus dilemparkan ke dalam lautan, sehingga Nabi Nuh iut lengkut maya bahasa gedanya. Watenya gedua lemkut gemedoa ura malam li Nabi Nuh ba Allah Taala, Nabi berselamat lon ya Allah. 10 Muharram diselamatkan Nabi Yunus oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan pada bulan Muharram, zikir yang kita kumandangkan, insya Allah akan senantiasa diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia, termasuk dalam salah satu 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah selain bulan Ramadan. Maka dalam bulan Muharram dianjurkan kepada kita saat awal bulan Muharram untuk puasa leurong, pertengahan bulan Muharram puasa, bahkan Asyura pun dianjurkan untuk puasa. Saat mengantarkan bulan Muharram itu pergi, kita pun dianjurkan berpuasa. Bila ibadah dalam bulan Muharram, sehingga lembaran yang baru akan tertuliskan dengan tinta hijau, tidak ternodakan dengan tinta-tinta hitam. Itu yang pertama. Yang pertama orang Syi'lun, mari legedanya tak jadikan sebagai bulan tahun barunya sebagai ajang untuk hijrah. Realita, logika yang kita miliki, orang le senang dengan truk tahun baru dalam kehidupan. Tapi dalam satu sisi kita harus sedih. Kenapa? Umur kita yang dijanjikan oleh Allah, semakin tahun itu bertambah, maka umur kita semakin berkurang.
kondisi, jangka waktu, durasi yang diberikan oleh Allah untuk kita hidup di dunia semakin berkurang. Semoga dengan berkurang dan bertambahnya tahun, berkurangnya umur kita, kita akan menjadi orang yang hijrah dari hal yang buruk, selalu memperbaiki diri menjadi orang terbaik yang mendapat ridhanya Allah. Yang kedua, hamba Allah yang perlu disampaikan, sekarang kondisi taun, kondisi wabah, kondisi COVID-19 di tempat kita semakin marah, semakin kronis. Bahkan di Nusantara kita, hamba Allah, hari ini saya dapatkan berita dari WA yang dilayangkan oleh kawan. Apa itu? Ustaz, hati-hati dengan pesantren yang Ustaz pimpin di Bayuwangi, di 771 santrinya terjangkit COVID-19. Coba bayangkan, hamba Allah, musibah ini didatangkan oleh Allah bukan untuk orang-orang yang bermaksiat saja, tetapi ini adalah ta'un sebagai peringatan kepada kita bahwa Allah sesuai dengan janjinya dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Allah akan mencoba manusia dengan kelaparan. Kondisi tahun sekarang, jangankan dalam faktor sosial, dalam faktor ekonomi pun kita dihampiri olehnya. Krisis ekonomi yang luar biasa, ekonomi Indonesia yang semakin hari semakin ambruk karena COVID-19. Diuji manusia oleh Allah dengan kelaparan. Yang selanjutnya, wa naqsim minal amwali wal anfus, hilang harta. Ada PNS, ada karyawan, ada orang-orang yang bekerja di instansi tertentu, dipangkas gajinya, dikurangi THR-nya, dikurangi nominal ikramiyahnya, ujrahnya pada akhir bulan. Itu apa maknanya? Dikurangkan, diberikan cobaan oleh Allah dengan pengurangan harta yang kita miliki. Yang selanjutnya, kehilangan anfus. Apa makna anfus? Jiwa, kematian. Hari berganti hari, selalu kita mendengarkan, Ustaz, hari ini di tempat pulan, di daerah pulan terjangkit COVID. Sudah banyak para manusia, masyarakat yang ada di Indonesia berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena ta'un, musibah yang didatangkan oleh Allah yang luar biasa. Selama sejarah, baru ini ta'un terlama, baru ini musibah terlama diberikan oleh Allah. Berbeda kondisi dengan tsunami yang pernah dihadirkan 2004. Satu hari kelar, musibah, tidak ada terjangkit kepada orang lain. Waktu itu tsunami, lejuk tsunami 15 minit, orang safan-safa dalam kondisi 15 minit. Olehnya orang yang mati gepesapat le orang Yahudit. Tetapi sekarang hari berganti hari, jumlah positif corona di Aceh makin bertambah. Maka karena kondisi tersebut, hamba Allah, sekarang pemerintah sudah mencanangkan gebrakan masker. Maka kita harus mengindahkan supaya pemutusan rantai COVID-19 itu berjalan sukses di tempat kita. Maka optimalisasikan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, social distancing. Bila tidak ada keperluan, berdiam diri di rumah. Bila memang memungkinkan untuk mencari nafkah, jaga diri supaya Allah meridai terhadap apapun yang kita kerjakan. Akhir ayat tersebut disampaikan oleh Allah, ya Muhammad, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar-kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang didatangkan oleh Allah. Uronyo gejuk musibah yang hana bla-bla lo. Tanya ja ulua daerah kami tara seki han lepah. Tanya ja ulua daerah untuk SPT utusan tugas pun han lepah. Kemanapun kita pergi, kita tidak dibolehkan, dianjurkan kita untuk berdiam diri di daerah sendiri. Bahkan ada orang saling curiga antar satu dengan lainnya apabila kita pulang dari tempat yang lain.
Contoh kapagak watena urang dua dari tempat JO dari luar Aceh itu dianjurkan untuk berdiam diri di rumah, isolasi mandiri selama 14 hari. Itu merupakan musibah yang didatangkan oleh Allah. Sembari kita sabar hamba Allah terhadap ujian yang didatangkan oleh Allah, kita jaga protokoler kesehatan, kita jaga, kita optimalisasikan bagaimana kita maksimalkan, bagaimana jaga kesehatan terhadap COVID-19 ini. Sembari kita bersabar, mari kita tingkatkan ibadah kita lebih-lebih dalam bulan Muharram tercinta ini hamba Allah. Sayyidina Ali pernah berkata, in sabarta jarrat alaikal maqadir. Bila engkau sabar, bila engkau tabah terhadap takdirnya Allah, yang mana takdir itu sudah ditentukan oleh Allah jauh sebelum dunia ini diciptakan. Takdir Allah nyan hana berubah orang silun. Watek sebelum Adam diciptakan sudah ada takdirnya Allah, sudah tercantumkan dalam Lauhul Mahfud sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Namun kondisi kita bila sabar terhadap musibah akan diberikan pahala oleh Allah. Imam Sayyidina Ali berkata, in sabarta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'jurun wa in jaza'ta. Menyebutnya tak mengeluh. Urang malam tak pegah Allah hana adi, Allah hana betul, Allah gejak musibah kegedanyo. Kadang-kala rezeki anak teduk di rumah, rezeki hana datang minta, makin uro makin morat marit kehidupan, makin uro katanya makin susah. Itu mengeluh dalam terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Maka dipesankan oleh Imam Sayyidina Ali menyegatanya mengeluh terhadap musibah itu. Wa in jaza'ta jarrat alaikal maqadir. Keluhan kita tidak akan mampu merubah takdirnya Allah, namun kita diberikan dosa. Dan mengeluh terhadap musibah, protes terhadap COVID, bengih ke pemerintah, bengih ke panitia COVID, bengih kepada tim protokoler kesehatan, bengih kepada urang-urang yang di atas, bengih kepada urang-urang yang lebih berkuasa karena diinstruksikan untuk pakai masker. Bahkan ada wacana didenda, diberikan dera kepada orang yang tidak mematuhi gebrakan masker ini. Bengih, mengeluh, protes. Maka Sayyidina Ali berkata, wa in jaza'ta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'zurun. Allah gejuk dosa kegedanyo, menyerta mengeluh dan hana sabar terhadap musibahnya. Maka mari hamba Allah, kamu seperti urang-urang yang khutbah, seperti penceramah dari golongan dai, dijo surat kabar, dijo edaran ustaz, disampaikan kepada masyarakat awam, disampaikan kepada urang-urang yang di sekeliling drone. Apa yang kamu sampaikan bahawa niu indahkan untuk pakai masker. Uronyo ma'had kamu, bahkan kebanyakan ma'had tidak diizinkan pulang oleh petugas-petugas dari pemerintah supaya kondisi rantai COVID, sehingga jenguk pun tidak bisa sebagaimana pesantren-pesantren lain yang ada di Aceh. Itu upaya-upaya untuk kita berusaha menjauhkan diri dari taun yang dihadirkan oleh Allah. Sabar dan tawakal, pasrah kepada Allah. Perbanyaklah zikir terhadap musibah ini. InsyaAllah lagekun orang Aceh pat ujian yang hana pirang, pat perang yang hana reda. Yakinlah ade terhadap sabuk musibah yang dijauhi Allah Ta'ala pasti akan ada penghujungnya. Tugas kita berdiam diri dan bersabar kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri dan keluarga. InsyaAllah musibah itu akan kita lewati bersama sebagaimana yang kita harapkan. Maka mari hamba Allah, di masjid lagi kondisi jino, masjid Bandung, masjid kuriung. Seharusnya makin gejuk musibah Allah Ta'ala, legetanya makin tahu dengan Allah. Namun yang kenyataan yang kita lihat hari ini, makin musibah itu tidak berujung, orang bermaksiat luar biasa. Orang batat makin le, orang peremeh cukup le, orang yang ejek terhadap orang-orang yang mengindahkan protokoler luar biasa. Seharusnya dengan musibah yang dijauhi Allah, legetanya benar perubahan dan terus meningkatkan diri untuk
kala gekun le urang Aceh gedanya jamun. Urang Aceh adalah urang yang kebanyakan dari gedanya urang yang meratib wate cirit, mendoa wate gempa. Kondisi tersebut apa maknanya? Le urang yang kadang-kala ingat ke Allah wate kagijuk musibah lagi kondisi jino. Yang paling gut adalah le tak ingat ke Allah wate musibah, baik le kembali untuk kita lupakan Allah. Maka mari lo drone gedanya Bandung untuk mengindahkan, untuk sabar, untuk tawakal terhadap musibah yang gejuk oleh Allah Ta'ala, sehingga menyepun gedanya meninggal dalam musibahnya akan gejuk pahala oleh Allah Ta'ala dan gepeduk sebagai urang yang mendapatkan prioritas surga karena musibah yang didatangkan oleh Allah. Yang selanjutnya hamba Allah, ingat lun Sayyidina Hamzah nehijrah na sebab dengan sebab dipok Nabi le Umar bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Tamung Islam Sayyidina Hamzah, hijrah Sayyidina Hamzah dalam Islam karena dihargai dan sayang kepada Nabi Muhammad. Nah, sahabat Umar bin Khattab yang hijrah karena Al-Quran. Legetanyo uronyo pun untuk hijrah itu memerlukan beberapa alasan. Yang pertama, ta'azam lang ati. Legetanyo dalam kondisi pandeminya, dalam bulan Muharram, dalam tahun baru Hijriah, benar niat yang jero lelon ya Allah akan lun hijrah dan istiqamah dalam hijrah sampai ajal merenggut nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat dan ketentuan yang sangat dibutuhkan dalam hijrah adalah rakan setia. Menyegetanyo hijrah ingin kita bergabung dengan orang-orang yang terbaik, tetapi di sekeliling kita adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, maka sangat jauh panggang dari api. Nabi han mampu geduk di kota Mekah karena diembargo sahabatnya, karena Islam dianiaya, karena penduduk muslim sudah dianiaya luar biasa, diembargo. Nabi dakwahnya tidak diterima sehingga Nabi hijrah ke tempat yang lain. Begitu juga kita hamba Allah, carilah kawan yang terbaik untuk kita hijrah meninggalkan keburukan. Menyauronyo oleh kitanya taat. Di masjid kita ibadah, di masjid kita rukuk, di masjid kita solat, di masjid kita menguraikan, mengeluarkan air mata. Tetapi saat pulang keluar dari pagar masjid, berjumpa dengan kawan-kawan sahabat kita yang bermaksiat, kalau kita tidak bisa menjauhkan diri dari mereka dalam kemaksiatan, maka rugi hamba Allah. Niat yang cukup gele akan terganti dengan maksiat kembali. Taubat bela hana pupu. Yang penting benar azam lang ati untuk hijrah mitarakan yang jero. Orang yang god contoh bandingan lagi orang yang mengon dengan orang mekat minyak wangi, pasti orang tersebut akan wangi tubuhnya. Tetapi minyak orang mengon dengan orang-orang yang sedot WC, tubuhnya pun akan bau comberan. Itu yang perlu kita ingat hamba Allah. Urangnya menyeperle tanah hijrah, minta tempat-tempat dan kondisi lingkungan kita, jaga diri dari hal-hal, dari orang-orang yang mempengaruhi kita untuk kembali bermaksiat kepada Allah. Menyehijrah karena niat lang ati, ngon kondisi kehidupan kasering tajak pada majlis taklim, kita tinggalkan dunia gelap, insya-Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Yang selanjutnya, baik sagai-sagai hijrah dikarenakan sebab duniawi. Nyalun hijrah karena perlu dipuji oleh pimpinan. Lun hijrah perlu untuk guterimang lima tuan. Lun hijrah perlu karena suatu kondisi, perlu kepada jabatan. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang syilun dalam paparan yang sangat singkatnya jadi kemanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Maklum dikarenakan malamnya kondisi pun kurang sehat, kamu baru metuk acara Muharram di Ma'had An-Nahla, kondisi lelah, namun karena ikatan batin yang sangat kuat dengan Masjid Jami, karena orang yang di sini adalah orang-orang yang terpilih ingin memberikan kontribusi terbaik untuk hidupnya dan ingin hijrah, maka ulun tuan pun hadir untuk menggantikan gure kitanya bersama, yaitu Abijul. Lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Yang perlu kita petik intisari dari paparan singkat tadi adalah yang pertama,
maknailah Muharram ini dengan kondisi hijrah dari yang terburuk menjadi kondisi yang terbaik. Lagi tanya makin urau wujud ke orang yang makin jeruk di sisinya Allah dan dalam pandangan manusia. Yang kedua, hamba Allah, jangan pernah kita remehkan musibah yang didatangkan oleh Allah. Jangan pernah kita alpakan, menyegetanya remeh dan kitanya tidak open terhadap musibah sehingga kita terjangkit dengan COVID, maka itu akan mendapatkan dosa. Pakon karena lagi contoh urang kagak tupu bahaya, tetap dia datang ke tempat bahaya tersebut. Semoga kita yang wujud ke urang yang sabar terhadap musibahnya, insya-Allah badai akan pasti berlalu. Hasbunallah, wassalamualaikum warahmatullahi